Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Welcome home GBI Pelita. Hari ini kita belajar firman Tuhan, bersaksi di marketplace. Lebih tepat di ibadah satu ini saya akan bawa bersaksi di dunia kerja. Menjadi kesaksian dalam dunia kerja. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Kita baca Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat 2. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Sama-sama. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara yang saya kasihi, ini adalah cerita Nehemia. Bagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ceritanya adalah orang-orang Israel ini memberontak kepada Allah. Tidak patuh kepada perintah Allah. Tidak mengikuti arahan Tuhan. Sehingga orang Israel ini dibuang ke pembuangan 70 tahun di Babel, Babilonia. Di Babel mereka itu dibuang. Di dalam pembuangan itu ada orang-orang hebat. Ada namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Termasuklah Nehemia. Nah saudara yang saya kasihi, kemudian ada Raja Persia, kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babel. Dalam pertempuran itu mereka mengambil Nehemia. Karena Nehemia punya kelebihan, maka ditempatkanlah dia di kerajaan Persia sebagai juru minuman raja.
Karena dia orangnya terampil, excellent, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara harus ingat, orang Israel ini pernah memberontak kepada Allah. Mereka ini keturunan keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Tetapi mereka ini adalah kasih karunia Allah, mereka disebut bangsa pilihan Allah. Sehingga sampai sekarang Israel lihat masih ada dalam pembelaan Allah. Masih saudara lihat dalam peperangan sekarang ini adalah semuanya sudah tertulis di Alkitab akan ada peperangan di Timur Tengah. Penggenapan Alkitab. Dan Israel sudah terpencar diaspora kemana-mana. Banyak di Eropa, banyak di Amerika. Sehingga mereka kembali bersatu di Israel. Mereka terbuang, terporak-poranda, terserak. Mengalami diaspora banyak ke Eropa, banyak ke Amerika, berbagai negara. Beberapa waktu yang lalu mereka menyatukan diri dan membangun negara Israel. Saudara, itu semuanya tertulis di Alkitab. Seperti yang kita baca Nehemia ini. Dari ujung langit pun, dimanapun kalian berada, kalian akan kukembalikan kalau kalian kembali kepada Tuhan. Sehingga kembalinya orang Israel menjadi satu negara yang sekarang ini juga lagi berperang. Adalah sebenarnya cerita itu semuanya ada di Alkitab sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah ini adalah bagian daripada cerita yang harus digenapi di Alkitab. Dan nanti itu akan berujung iman kita adalah orang-orang Israel atau orang Yahudi itu kembali kepada Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu iman kita. Sekarang ini mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Mereka belum percaya Mesias itu sudah lahir. Mesias sudah ada. Kalau kita sudah percaya, Mesias sudah ada di hati kita. Siapakah Mesias? Siapakah Juru Selamat? Tuhan Yesus Kristus. Sudah ada di mana Tuhan Yesus Kristus? Ada di hatiku. Katakan, di manakah Tuhan Yesus Kristus? Ada di hatiku. Kita udah percaya itu. Nah, orang Israel belum. Itulah beda agama Yahudi dengan agama Kristen. Agama Yahudi dengan Kristen, kita sama di PL, di Perjanjian Lama. PB, mereka nggak percaya di PB. Mereka nggak percaya yang namanya kasih karunia, perjanjian baru, Tuhan Yesus lahir, mati di kayu salib. Mereka nggak percaya. Nah saudara yang saya kasihi, Nehemia akhirnya diambil oleh Raja Persia. Dan dia diangkat menjadi orang penting di kerajaan Persia. Dia menjadi seorang juru minuman raja. Yang biasa melayani raja dengan sukacita, dengan excellent, dengan baik. Selalu raja senang melihat pelayanan daripada Nehemia. Sehingga kalau raja melihat Nehemia bekerja selalu excellent. Senyum, semangat, sukacita, terbaik, orangnya semangat, sukacita. 2S, semangat, sukacita. Ya seperti dirimu, 2S, semangat dan sukacita. Bilang sebelahnya bilang engkau 2S. Semangat dan sukacita. Betul kan? Coba lihat wajah kiri kanan. Wajah-wajah semangat dan sukacita. Bukan wajah-wajah tanpa persoalan. Tapi wajah-wajah semangat walaupun banyak persoalan. Tetap tertawa walaupun kantong kempes. Saudara yang saya kasihi, Nehemia satu hari yang biasanya semangat, ceria. Ketika Nehemia membawa hidangan raja, minuman raja, Nehemia dilihat oleh Raja Artasta. Nama rajanya adalah Raja Artasta melihat, Nehemia, what happened with you? Ada apa dengan engkau? Kenapa wajahmu sedih? Kenapa wajahmu murung? Yang biasanya kau semangat, 2S, sukacita, excellent. Aku tahu kau nggak sakit, tapi kok wajahmu sedih. Why? Ingat, Raja Artasta peduli karena dia ini anak kesayangannya. Ingat ya, orang yang kerja sungguh-sungguh rajin, pasti dia anak kesayangan pemilik usaha itu. Ya, dimanapun kalau engkau bekerja rajin dan sungguh-sungguh, saya percaya orang yang mempekerjakan engkau akan beruntung. Maka saya berdoa dimanapun kau bekerja,
engkau bekerja dengan rajin, engkau bekerja dengan disiplin, engkau bekerja dengan jujur, dan engkau 2S. Apa 2S? Semangat, sukacita. Lihat wajah kiri kanannya, Cilubah bilang, nah saudara, supaya dia sukacita sedikit. Amin saudara. Walaupun saudara banyak penderitaan, tetaplah tertawa. Jangan penderitaan itu menghilangkan tawamu saudara. Nah satu hari Nehemia melihat Raja Artasta daripada Raja Persia, melihat dia. Kenapa? Ada apa denganmu Nehemia? Nehemia berkata, yang mulia, Raja yang mulia, baiklah engkau adanya selama-lamanya Rajaku. Ingat, Persia itu musuhnya adalah Yahudi. Musuhnya adalah Israel. Musuhnya adalah Yerusalem. Ini musuh bebuyutan. Kenapa Nehemia diambil? Karena Nehemia punya kelebihan. Saudara, betul secara agama kita minoritas. Minoritas dalam arti jumlah. Tetapi secara spirit, jangan ada hatimu spirit minoritas. Gak boleh. Oh karena aku Kristen, gak mungkin PNS. Oh karena aku Kristen, gak mungkin jenderal. Karena aku Kristen, gak mungkin jadi direktur. Karena aku Kristen, gak mungkin kepala rumah sakit, kepala dinas. No. Betul jumlah kita tidak sebanyak jumlah agama lain. Tapi saya mau katakan, itu angka, bilangan. Secara jumlah data populasi penduduk keagamaan. Tetapi di hatimu tidak boleh ada spirit minoritas. Sehingga engkau kerdil hatimu, merasa inferior. Sehingga kalau agama lain superior. No, gak boleh. Di hatimu ada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4:4 dikatakan, roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga engkau tidak boleh merasa kerdil hatimu. Sekarang apa yang kau lakukan? Betul, jumlah bilangan agama kita nggak sebanyak agama lain. So what you do? Apa yang harus kau lakukan? Engkau harus bekerja lebih. Seperti Daniel, dia lebih pintar 10 kali lipat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara harus menyadari ini. Engkau harus bekerja lebih baik dari orang lain. Kalau ada agama orang lain, ada agamamu adalah agama Kristen, engkau harus lebih bersinar daripada agama lain. Karena Tuhan Yesus. Enggak boleh kau lebih malas, enggak boleh kau lebih berbohong, enggak boleh. Engkau harus jauh lebih jujur dari yang lain. Baru kau diangkat Tuhan. Seperti Nehemia. Nehemia itu di pembuangan, enggak diperhitungkan. Jadi orang Israel waktu itu sebagian tinggal di Yerusalem, di kota mereka suku Yehuda, sebagian di pembuangan, di Babel, di Babilonia. 70 tahun mereka dibuang di sana. Sehingga yang terpilih itu adalah orang-orang yang unggul. Diletakkan di Persia pun mereka yang tidak ada Kristennya, yang tidak menyembah Allah. Mereka belum disebut nama Kristen dulu. Mereka belum percaya Allah. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia menjadi orang yang berbeda. Maka saya mengajak semua saudara, dengan saudara mengikut Tuhan Yesus, caramu belajar harus lebih baik dari cara orang lain. Engkau lebih rajin dari orang lain. Sehingga dimanapun engkau bekerja, engkau menjadi berkat. Dimanapun kau berada, engkau menjadi kesaksian. Nehemia dilihat dia bekerjanya excellent. Secara keagamaan ini gak layak Nehemia masuk ke Persia. Karena mereka ini orang Yahudi, agama Yahudi. Tapi kenapa? Karena dilihat ada keunggulannya. Sehingga pesanku sama saudara, ayolah bekerja dengan benar, bekerja dengan rajin. Saya tidak percaya kalau ada di antara sekarang ini, di zaman sekarang ini, saudara gak bisa beli beras. Saudara gak bisa bayar uang listrik, bayar uang air. Sekolahkan anak 200 ribu gak sanggup sebulan. I'm sorry lah, aku gak percaya itu. Kalau engkau itu anak Tuhan Yesus, aku gak percaya itu. Kenapa aku gak percaya itu? Alkitab bilang, 1 Tesalonika katakan, tangan yang malas jangan makan. Tangan rajin menjadikan kaya, tangan lamban menjadikan miskin. Maka saya berdoa di antara saudara tidak ada lagi peminta-minta untuk minta beras saja.
Tapi di gereja ini ada diakonia, memberikan yatim piatu beras tiap bulan. Ada beberapa kakak itu kita kasih tiap bulan. Karena yatim piatu sudah nggak ada lagi suami, istri pun sakit-sakitan. Tapi kalau saudara punya tangan dua lengkap, tangan kaki dua lengkap, tangan istri dua, tangan kaki istri dua, 4, 8. 8 masa nggak bisa kerja? Saya suatu waktu tinggal di parkir, saya tanya, "Bang, abang jaga parkir berapa sehari?" 100.000. 30 hari berapa bang? 3 juta. Tapi nggak cukup pak. Kenapa? Uang rokokku aja 3 bungkus 1 hari. Habis lah. Belum lagi aku pinjol pak. Pinjaman? Oh pantas lah bang mukamu benjol. Karena suka pinjol. Udah pinjol, judol, benjol. Judi online. Uang pinjolnya dipakai untuk judol. Habis judol, benjol. Coba lihat kiri kanan, muka benjol-benjol enggak? Tanya dia, kau minjam pinjol enggak? Kalau dia bilang pinjam, bertobatlah engkau. Sebab Yesus mau datang, amin. Kalau ada yang pinjam pinjol di sini, bertobatlah engkau. Jangan teruskan. Dan kalau kau tidak bayar, namamu dikasih tahu di seluruh dunia ini. Karena menguasai online. Dan malu nanti cucumu. Ya, jangan ya. Anak-anak gadis, jangan. Anak muda, jangan. Kakak-kakak, ibu-ibu, kuasai dirimu ya. Janganlah. Walaupun engkau terpaksa kali meminjam, itu karena emergensi. Di mana anak sakit keras. Ya aku oke lah. Itulah emergensi ya. Bolehlah itu. Karena apa lagi? Karena tabrakan. Contoh tabrakan. Sehingga sepeda motor untuk Grab nggak bisa. Ya oke lah. Tapi jangan kau biasakan meminjam-minjam jadi kebiasaanmu. Ya pesan saya sebagai bapak rohanimu. Saya berdoa engkau bekerja dengan rajin. Jangan malas. Ya anak gadis jangan mau menikah dengan si lamhot yang malas. Jangan. Mungkin kau lihat mukanya hot, tapi kalau dia tidak hot dalam pekerjaan, jangan nikahi. Lebih bagus kau menikahi si Tagor yang pekerja keras. Walaupun mukanya seperti Batagor, tetap dia kerja keras. Percayalah, nanti kau akan bahagia dengan si Tagor yang suka kerja keras itu. Apalagi aku angkat di ini meja bang, angkat gampang. Apalagi seng bocor, tenang dek, kau situ aja. Karena ada suami, istrinya suruh naik mah. Karena terlalu ganteng suaminya. Sehingga takut panas. Hot, very hot. Oh, black. Cicay aku lihat itu. Jangan ya, kau nikahilah laki-laki yang takut Tuhan, rajin. Masalah hosanya bau, gampang itu. Ada itu pengharum napas, bonbon Hex terus. Kasih sama dia. Gampang. Wajahnya kurang bagus, gampang. Bawa ke Korea Selatan. Yang terlalu tajam digergaji. Enggak. Di Korea Selatan banyak gergaji wajah. Hidungmu kurang mancung, gampang semancung manapun bisa kok dibuat dia. Itu tinggal hepeng. Tapi kalau calonmu, Pak Pendeta ini calonku Pak. Tapi pemalas sekali. Kau bawa ke Korea Selatan, operasi dulu kemalasannya. Korea Selatan bilang, gak bisa oplas kemalasan. Gak bisa. Karakter gak bisa dioperasi di Korea. Karakter harus keputusannya. Berduka kau nanti. Demikian juga anak muda. Jangan kau menikah dengan wanita yang malas. Malas mengurus keuangan. Ingat ya, kalau engkau malas mengatur keuangan masuk dan keluar, utangmu pasti banyak. Gak ada uang orang yang bagus kalau gak diatur. Cash flow. Makanya sejak masa gadis ini buat pembukuan keuangan. Atur masuk, atur keluar. Atur. Jadi saudara harus kuasai. Saya bapak rohani kalian. Saya harus ajarkan hal-hal penting. Supaya nanti kau kalau udah menikah, tidak seperti yang kulayani sekarang di sosial media. Banyak masalah keuangan. Gak cukup-cukup. Ingat ya, bukan kurang uang jemaat. Tidak mengelola keuangan. Itu yang benar.
Sebenarnya bukan kurang uang Bapak Ibu. Bukan. Cara pengelolaan itu yang perlu di-upgrade. Penguasaan diri itu yang perlu diubah. Mau dikasih pun 10 juta sama orang yang berpoya-poya, habis? Habis. Dikasih 20 juta sama yang boros, habis? Habis. Kasih 3 juta sama orang yang mengatur keuangan, cukup? Cukup. Betul. Jadi masalahnya di mana? Mengelola keuangan. Bilang sebelahnya, kelola keuanganmu Eda, bilang. Supaya jangan suka minjam kau Eda, bilang. Amin, amin. Udah capek-capek kerja, uang gak cukup-cukup. Kasihan banget hidupmu nanti. Udahlah, biaya hidup itu murah. Makan nasi kok. Nasi aku tahu kok berapa. Beras aku tahu kok. Ikan juga aku belanja sama istri. Tahu. Tapi kalau gaya hidupmu itu loh. Gaya hidup itu yang mahal. Biaya hidup itu murah. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Jicai aku. Ya, kita jicai lihat orang banyak gaya. Tuhan mau kita gaya sederhana. Amin. Gaya yang sederhana, gaya yang mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ada beberapa di antara saya tadi kulihat tajam kali. Kok tahu pendeta ini banyak utangku? Kok tahu pendeta ini aku pincol? Saya kan sebelum khotbah udah berdoa tadi pagi. Jadi khotbahku ini kan dari Tuhan Yesus untukmu. Dan untuk saya. Ya, semua khotbah ini udah kudoakan. Jadi kalau kena kau syukurlah. Dan jangan hanya kena, bertobatlah. Untuk apa kena-kena aja tapi gak bertobat. Tetap juga pulang dari sini. Siapa lagi aku pinjam ya? Pinjam lagi. Baru di khotbah sampai situ. Pinjam dulu Eda. Gak berbekas khotbah ini ya Tuhan. Ada loh, udah kok begini kejam pun. Gak berbekas. Aku bikin akini, apa kata pendeta itu? Pura-pura tuli lagi saudara. Percaya hidupmu akan tenang kalau cukup uangmu. Tapi kalau keuanganmu di mana-mana berbunga-bunga. Kalau bunga mawar masih bagus. Ini bunga-bunga berduri-duri. Cucuk sini, cucuk sini, cucuk sini. Gelisah hidupmu. Nah saudara, Nehemia bekerja dengan luar biasa. Excellent. Maka dikatakan Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan apapun yang kukerjakan untuk Tuhan. 1, 2 ya. Apapun yang kukerjakan untuk Tuhan. Bilang semua pekerjaanku hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Amin. Nah kalau kau kerjakan untuk Tuhan, aku percaya segenap hatimu. Segenap kekuatanmu. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upahmu dari siapa? Kalau saya bekerja kepada Koko Aseng, maka upahku dari Koko Aseng. Walaupun aku kerja di PT-nya Koko Aseng, tapi saya bekerja bukan untuk Koko Aseng. Saya bekerja untuk Tuhan. Tuhan berkati aku melalui Koko Aseng. Mengerti maksudnya? Tuhan berkati saya melalui Koko Aseng. Koko Aseng lihat saya rajin. Hati-hati kalian. CCTV itu kan sampai di handphone. Saya ke Turki, beberapa pengusaha, teman-teman saya, semua lihat PT-nya semua. Inilah Pak usaha kami, usaha angkutan. Ini mau baru masuk barang ini Pak. Oh iya. Lagi makan-makan kan namanya kita lagi kompak-kompak. Lagi makan, lagi ketawa-ketawa. Semua buka Zoom. Oh ini kok malas sekali yang ini ya katanya. Hati-hati loh. Kalau saudara orang rajin, orang jujur, CCTV nggak perlu. CCTV itu perlu untuk orang yang diawasi. Untuk orang yang dicurigai. Dan jangan lupa di gereja ini banyak CCTV. Itu di sana juga ada CCTV. Ada CCTV itu 2. Itu kami tahu siapa yang tidur. Itu dilaporkan sama saya. Di Zoom itu kan. Zoom. Dan kulihat orangnya itu terus tiap minggu memang kulihat. Laporan nama saya kan lengkap. Itu kan ada orang multimedia. Enggak sadar kan itu di zoom muka kalian. Itu zoom. Yang nguap juga. Dilaporkan ini Pak nguap terus ini.
Gue bilang sebelum dia masuk gereja kasih kopi. Itu di Zoom semua kalian. Ada berapa CCTV dalam gereja ini? Banyak sekali. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, beribadah, gak perlu diawasi, betul? Kalau engkau rajin kerja, jujur, perlu diawasi enggak? Enggak perlu. Bahkan kalau ada keuangan bosmu, kadang-kadang lebih, pulangkan. Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Saya mau bosmu pokoknya asal jumpa kamu kerja, untunglah. Waktu kamu mau resign, aku mau mundur lah Pak. Aduh, apalagi sih yang kurang? Janganlah kau mundur. Aku mau ke kampung lihat mama sakit. Aduh udahlah mamamu sakit, kau kasih uang lah. Nah ini 10 juta kirim, pokoknya kau pulang. Gak ada yang jaga kasir. Tapi ini kan banyak 20 orang Pak. Mau 100 orang kau bilang gak ada seperti kau. Biarlah sampai bosmu bilang seperti itu. Jadi kayak mana Pak? Udah, kau berapa lama kau mau lihat mama? 2 minggu. Udah, anggap kau cuti. Kau kasih 2 minggu. Nah ini mama kasih 10 juta. Pulang ya. Kenapa? Karena kau dilihat rajin dan jujur. Jangan sampai engkau orang yang diawasi CCTV. Hati-hati yang satu itu. Uang bisa pindah sendiri. Jangan sampai kau diawasi seperti itu. Baru kau udah diawasi seperti itu, sering lagi ngasih ayat-ayat firman Tuhan. Shalom, shalom. Malas lagi kerja. Maka saya harus evaluasi diri saya kalau saya khotbah. Udahkah hidupku lebih baik dari orang lain? Saudara yang melayani, udahkah cara hidupmu lebih baik dari orang lain? Sehingga atasanmu berkata, aku beruntung jumpa kau. 100 ini orang, tapi seperti kau hanya ada 3 atau 2. Di mana gerejamu? GBI Pelita Pak. Kan ikut nama gereja ini juga jadi berkat. Kami diajari jujur, kami diajari rajin. Di sana Pak, dengar khotbah pun gak boleh tidur. Kalau kami tidur, yang sebelah kami nanti bangunkan kami itu Pak. Kami tolong menolong. Di ibadah ini ada STM, Serikat Tolong Menolong. Bukan hanya harus mati Pak ditolong, tidur pun ditolong. Betul? Itulah gereja GBI Pelita. Ya, tolong sebelahmu kalau sudah mulai gak sadar dia. Sadarkan dia bahwa ini masih ibadah. Saudara yang saya kasihi, Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang begini. Ini ayat yang sangat kuhafal. Hafalkan ini ya, hafalkan ini. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Coba tangannya dua-dua katakan begini, angkat tanganmu dua-dua yang punya tangan ya. Jangan angkat kaki, tangan aja. Katakan, apa yang dijumpai tanganku ini, ku kerjakan dengan sekuat tenaga. Cuci piring sekuat tenaga, menggosok sekuat tenaga, menyapu sekuat tenaga, memandikan mertua sekuat tenaga, menolong orang susah sekuat tenaga, makan pun sekuat tenaga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siapapun akan senang lihat kamu, lihat kita kalau kerja sekuat tenaga. Jangan hemat-hemat. Gak ada gunanya hemat tenaga. Enggak, malam tidur kok, ada lagi tenaga baru. Kan waktu tidur kan tenaga baru datang. Tidur yang paling enak apa? Kalau capek 1 harian, betul. Kalau capek 1 harian tidur paling enak. Tapi jangan bilang di gereja paling enak tidur. Enggak. Kata Pak Pendeta, kalau capek, aku capek kali. Janganlah ya, ini kan 1,5 jam aja, 90 menit. Saya berharap tidur paling nyenyak itu kalau kerja sekuat tenaga. Tidur paling susah kalau dia gak capek. Gelisah, gelisah kali aku, kenapa kok gak capek? Coba capek kerja. Jangan capek dengar omongan orang. Ya, anak-anak rohaniku, semua jemaat, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati. Jangan mau dengar omongan orang. Kita nggak hidup dari apa kata orang. Dengarlah apa kata Tuhan. Kedua, dengarlah kata orang yang mengasihimu.
Kalau orang yang mengasihimu pasti ingin menguatkan engkau. Saudara, Nehemia punya beban untuk membangun. Ketika datanglah Hanani saudaranya. Hanani bercerita kepada, Hanani kan di Yerusalem, dia suku Yehuda. Keadaan tembok Yehuda itu, tembok Yerusalem udah terbongkar, pintu pagarnya udah terbakar. Kemudian Hanani berjumpa dengan Nehemia dan berkata, Nehemia bertanya, bagaimana saudara-saudaraku yang ada di tempat kita di Yerusalem? Jadi sebagian tadi saya katakan, orang Israel itu dibuang kemana tadi? Dibuang ke, ayo, idotihamu daun naing. Kemana dibuang tadi orang Israel sebagian? Ke Babel. Berapa tahun? 70 tahun. Sebagian lagi tinggal di Yerusalem. Yerusalem diserang. Pagarnya dibakar, temboknya dihabisi, orangnya mau dibunuh. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel yang tersisa. Hanani bilang, Nehemia. Duluan Nehemia nanya, bagaimana keadaan saudara kita? Hanani berkata, keadaan terancam, mereka sangat menderita. Tembok sudah dijebol, pintu pagar dibakar, mereka siap membunuh dan mengubur orang-orang kita di Yerusalem. Nangislah Nehemia. Kita akan lihat di Nehemia 1. Poin pertama, apakah yang dibuat oleh Nehemia? Mendengar berita itu dia terbeban untuk membangun tembok Yerusalem. Dia terbeban. Nehemia 1 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca, 1-2 ya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Maka yang pertama ketika dia dengar dari Hanani bahwa tembok sudah dijebol, pintu pagar sudah dibakar, orang-orang yang tinggal mau dibunuh dan mau dikubur. Maka Hanani memberitakan itu kepada Nehemia dan Nehemia mendengar itu, dia terduduk, dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Poin yang pertama untuk kita bersaksi dalam dunia kerja, bersaksi di marketplace adalah mempersiapkan kerohanian dan menyadari kesalahan. Kalau kita lihat saudara pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ayat 7 dikatakan kami telah apa sama-sama? Kami telah sangat bersalah terhadapmu, terhadap Tuhan. Orang Israel bersalah. Mereka melawan Tuhan. Mereka menyembah patung-patung emas, anak lembu emas. Mereka bersungut-sungut. Mereka minta pulang kembali ke Mesir. Mereka melawan titah Tuhan dan perintah Tuhan. Sehingga mereka dibuang ke pembuangan Babel. Selama 70 tahun. Saudara yang saya kasihi, dalam pembuangan itu Nehemia diangkat ke Persia menjadi juru minuman raja. Dan dia mendengar berita Yerusalem terbakar, Yerusalem diserbu, hancur. Saudara-saudaranya, nenek leluhurnya ada di sana semua, dia merasa sedih sekali. Ketika dia mendengar itu dia terduduk membayangkan kehancuran tempat kakek nenek leluhurnya. Dia menangis dan berdoa. Dia berdoa dan berpuasa, artinya apa? Persiapkan kerohaniannya. Dia tahu tidak ada kekuatan dia selain kekuatan Tuhan. Pesan saya sama saudara, kalau saudara mau jadi saksi di tempat kerjaanmu, doakan tempat kerjaanmu. Ada orang membuang ludah di piringnya, ini pepatah. Apa arti membuang ludah di piring makan? Pernahkah saudara tempat piring makan kau ludahi sendiri? Arti pepatah itu adalah engkau jelek-jelekkan tempat kerjaanmu. Itulah membuang ludah di piring nasimu. Tempatmu kerja, dapat gaji, beli baju, bisa bayar segala-galanya. Walaupun tidak mencukupkan mungkin menurutmu.
Jangan pernah jelekkan. Pasti pernah kau jumpai orang yang menjelekkan tempat kerjaannya. Orang ini gak diberkati Tuhan. Orang ini bukan orang benar di hadapan Tuhan. Seburuk-buruknya tempat kerjaanmu, jangan jelekkan tempat kerjaanmu. Tempat kerjaanku itu pelit. Pelit kali. Sadis. Kejam bos kami itu. Terus orang itu bertanya sama dia, udah berapa lama kau kerja situ? 30 tahun. Sejak kapan dia kejam seperti itu? Sejak aku masuk. Cocokkah? Cocok enggak? Pernah enggak dengar itu? Sekarang dirimu kerja di mana? Coba perhatikan. Jangan ucapkan yang negatif tentang pekerjaanmu. Kalau tidak suka, ayo sama-sama jawab Bapak Ibu. Kalau tidak suka tempat kerjaan, keluar. Keluar. Termasuk gereja GBI Pelita. Jangan burukkan GBI Pelita padahal kau berjemaat di sini. Kalau tidak suka, keluar. Ya, saya harus tegas. Ya, yang tidak boleh keluar di hatiku hanya istriku. Enggak berlaku hukum itu sama dia. Kalau kau tidak suka, kalau kau tidak suka sama aku, tetaplah di sini. Iya, tolonglah. Jangan kau burukkan bangsamu sendiri juga. Bangsaku ini hancur kali ini bangsa kami ini. Nggak usah lah. Taunya kita ada kekurangan bangsa ini. Taunya kita masih ada korupsi. Taunya kita masih banyak yang gak benar. Tapi doakanlah bangsa kita. Amin. Doakanlah bangsa kita. Jangan memburukkan bangsa kita. Saudara harus punya spirit itu. Jangan memburukkan tempat kerjaanmu. Bilang sebelahnya, jangan burukkan tempat kerjaanmu. Ya, kalau engkau bekerja di situ bekerjalah. Kalau tidak suka, tinggalkan. Kan gampang. Enggak perlu harus udah kau makan lagi, udah kau hujat-hujat. Koko Ahok, kau hujat-hujat. Koko Ahok ngasih kau biaya gaji untuk anakmu berobat, BPJS. Kau hujat terus. Manalah benar itu? Yang gak suka keluar dari PT Koko Ahok. Pergi ke PT Koko Charles. Maksud saya gak usah lah. Jangan suka, please, ubah mindsetmu. Apalagi kau di situ loh. Dan bakal di situ terus lagi. Ngapain kau jelekkan tempat kau kerja tiap hari? Pasti kalau kau jelekkan tempat kerjaanmu bisa kubayangkan. Kalau mau kerja pasti bad mood, betul nggak? Tuhan kalau bisa mati aja lah ke Tuhan, kerja lagi Tuhan. Kapanlah gempa bumi tempat ini berhancur. Karena kau udah gondok gitu loh. Kau udah gondok dengan pekerjaanmu. Kasih kau tuh kerja lagi. Aduh. Cintailah pekerjaanmu. Cintailah produk-produk. Cintailah. Kalau kau mencintai pekerjaanmu, semangat kan? Tapi kalau kau nggak cinta pekerjaanmu, kau bangun. Aduh, bosannya bangun ini. Udahlah. Ada loh orang sambil bekerja sambil mengeluh. Capeklah hidupmu. Mengeluh aja pun udah energi negatif. Belum lagi kerja. Bekerja yang paling enak itu bekerja manise. Saya kerja di ladang Tuhan tanpa sungut-sungut. Amin. Pesan saya, doakanlah tempat kerjaanmu. Amin. Kedua, kalau ada yang salah cara hidupmu, bertobatlah. Kalau selama ini kau kerja terlambat, on time lah. Kalau bisa pun in time. On time itu di atasnya in time. Kalau jam 8 masuk, engkau tiba 7.50. Itu in time. Tiap hari kau lakukan. Dan kalau kau pulang kerja, pulanglah di waktunya. Kadang-kadang ekstra. Kalau engkau ekstra kerja, jangan sikit-sikit. Bos, uang lembur bos. Lembur bos. Pokoknya bos lihat kau, uang. Gak usah bilang itu pun bosmu tahu. Betul? Akan dilihat sifatmu yang terus menerus itu.
Kalau ada yang salah selama ini kau mencuri, jangan mencuri lagi. Pulang dari sini jangan mencuri lagi. Kalau engkau bekerja, jangan main sosial media di jam kerja. Di jam kerja kau main-main. Jam kerja loh, jam 10. Jam 10 jam kerja enggak? Ada lagi yang bodoh pakai pakaian dinas. Poco. Oh Tuhan Yesus. Jam kerja. Aku nggak salahkan lah kalau relax jam 12 ke jam 1 itu kan jam isoma, jam istirahat. Ada jam makan. Jangan jam kerja, sosmed. Ada lagi pinjer. Habis pinjer pergi ke mall. Nah enak. Pas mau pulang pinjer lagi balik. Enggak kerja-kerja. Engkau tidak bekerja untuk Tuhan. Kalau kau bekerja untuk Tuhan, engkau jujur, engkau rajin, engkau disiplin. Doakan tempat kerjaanmu, saya doakan. Tiap hari tempat kerjamu itu doakan. Tuhan, Yeremia 29 ayat 7 coba baca. Yeremia 29 ayat 7. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi di mana kamu diletakkan Tuhan tinggal di Banjarmasin. Di Georgia, di samping Georgia, Garoga. Dimanapun engkau, kan hampir mirip hurufnya Georgia dengan Garoga. Garoga, nah dengan Georgia. Dengan dimanapun, di Balige, di Medan, di Surabaya. Dimanapun aku berada, aku berusaha mendoakan kota itu. Sejahterakanlah kota ini Tuhan, berkatilah kota ini Tuhan. Dimanapun aku kerja sebagai SPG, aku kerja sebagai pelayan tamu restoran seperti Nehemia, juru minuman. Engkau semangat. Awal-awalnya kau juru minuman di restoran, pas ada pemilik bos PT yang terbesar di Indonesia, dilihat caramu sigap, jalanmu sigap. Ya Pak, apalagi yang kurang Pak? Apa yang bisa kami bantu Pak? Napasmu wangi, badanmu wangi, jangan bau. Bagus. Apalagi yang kurang? Kalau ada yang kurang panggil saya Vivi. Kan gitu ada restoran ya. Kalau ada yang kurang panggil saya, Vivi akan siap melayani. Sehingga orang langsung kasih kartu nama. Dia punya PT 100, ada di Jerman, ada di mana. Kalau kau butuh kerjaan, lapor saya. Kamu akhirnya di call. Kamu mau gak manajer bagian servis? Aduh. Kamu gak kenal saya tahu kamu. Baru sekali ketemu. Orang yang jujur, orang yang rajin, aromanya beda. Orang melihatnya aja sekali, terpesona. Menyenangkan. Gak hitung-hitungan kerja. Gak perlu CCTV. Karena kau bekerja untuk Tuhan. Kalau kau bekerja untuk Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, yang terakhir yang kedua. Mengingat firman Tuhan, maka kalau engkau bekerja tadi, berdoa, doakan tempat kerjaan. Katakan, saya doakan tempat kerjaanku. Saya doakan kota dan bangsaku. Lihat, kalau itu kau lakukan, Tuhan memberkatimu. Kalau kau berdoa kota dan bangsa tempat kerjaanmu dan kemudian engkau menyadari kesalahanmu, apa yang salah tinggalkan. Yang selama ini malas-malas tinggalkan. Yang selama ini main-main sosmed di jam kerja tinggalkan. Termasuk staf gereja ini saya bilang. Kalau kau main-main yang rugi itu dirimu saya bilang. Karena saya kan pergi rapat ke sana, ke Jakarta, pergi ke sana, saya tinggalkan staf sini ada 11. Kalau kalian main-main, kalian bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, bukan ke saya. Dan puji Tuhan mereka kerja sungguh-sungguh. Saudara, hidup dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya engkau kuat bersaksi. Dalam bersaksi itu pun ada orang yang gak senang. Nehemia pasal 2, coba baca bang. Nehemia 2 ayat yang ke-19. Nehemia membangun tembok Yerusalem itu gak gampang, ada orang yang iri. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu. Gesem orang Arab mendengar itu. Mereka apa? Mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Mereka bahkan katakan, anjing aja lompat, tembok itu rubuh.
Ingat, ketika engkau hidup benar, ada orang yang gak suka samamu. Ketika kau melayani di gereja begini, ada yang gak suka samamu. Bahkan dia lebih suka kalau kau hidup dalam dosa. Dengar, jangan terpengaruh dengan orang yang mengolok-olok engkau. Yeremia fokus bangun tembok Yerusalem. Terus dia bangun dan Tuhan menyertai dia. Dan apa yang terjadi? Dia mengabaikan orang yang mengolok-olok dia. Saya sebagai gembala jemaat, sebagai pengkhotbah di sosial media, banyak mengolok saya. Saya nggak peduli. Saya nggak abaikan itu karena aku tahu aku bekerja benar untuk Tuhan. Aku tidak sempurna, pasti ada kekuranganku. Tapi paling tidak motivasiku, cara kerjaku, ku evaluasi sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena saya mengatakan, apapun yang kerja baik yang kau lakukan di kantor, ada yang gak suka samamu. Ada orang yang berisik, tapi tetaplah kerja untuk Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita katakan hanya